siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita teruskan kajian kitab Arba'in Nawawi ya Syekh Yahya Syarfuddin An-Nawawi. Pada pekan ini kita masuk pada hadis yang ke-7 dari kitab ini, yang mana hadis ini berkaitan dengan din nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Ruqayyah Tamim min Awasid Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Ruqayyah, ini punya putri atau anak namanya Ruqayyah, sehingga kunyahnya adalah Abi Ruqayyah, yang bernama asli Tamim bin Uwais. Beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, adilun nasihah. Salasa, beliau menyampaikan 3 kali adilun nasihah, adilun nasihah. Adil, adapun agama ini adalah an-nasihah, adalah berbuat baik, adalah kebaikan, adalah berbuat kebajikan. Qulna, maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapakah an-nasihah itu, wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk utusan Allah, wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin umat-umat muslim, wa ammatihim, dan kaum awam atau sesama umat, orang-orang jamak, orang-orang umumnya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini sangat singkat, namun semua mengandung makna yang sangat padat, di mana hadis ini hanya menjelaskan bahwa Rasul menegaskan bahwa ad-din nasihat, agama ini inti agama adalah berbuat kebaikan atau kebaikan, kebajikan. Nah, sahabat lalu bertanya, kebajikan ini, nasihat ini untuk siapa? Lalu Rasul yang pertama adalah untuk Allah azza wa jalla. Apa makna kita berbuat baik untuk Allah? Ya, berarti kita secara konsisten mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tidak mensekutukannya, tauhid kita benar, mohon dan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beragama, ya berbuat baik kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menjalankan semua perintahnya, sampai kita mengaku beragama tapi tidak berbuat baik kepada Allah, atau bahkan malah mensekutukannya. Nah, itu yang pertama. Wa aman nasihah li kitabillah, sedangkan nasihat kebaikan untuk kitab-kitab Allah, maka kita meyakini kitab Allah ini adalah kitab yang diturunkan dari Allah dan kita pakai untuk pegangan hidup kita. Kita baca, tidak hanya dibaca, tapi juga mengetahui maknanya, tidak hanya mengetahui maknanya, tapi juga dihayatinya, tidak hanya dihayatinya, tapi juga diamalkannya. Nah, berarti kita menjaga nasihat dengan kitabillah. Nah, kalau kita nasihat kitabillah tapi kitab Quran baca saja jarang, apalagi sampai mengerti maknanya, apalagi sampai
menghayatinya, syukur, dan ini yang diharapkan adalah sampai mengamalkannya. Jadi ya kita tilawah, ya kita renungi maknanya, ya kita ngaji. Nah itu adalah nasihat di kitab. Wa aman nasihat li rasulihi, sedangkan nasihat baikan kepada Rasulnya, ya kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya, risalah-risalah apa yang disampaikannya, apa yang dipesankan oleh Rasulullah, mengikuti, mentaati, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berbuat baik atau mencintai Rasulullah, ya kita tunjukkan kita mengikuti perilakunya, kita mengikuti akhlaknya. Jangan sampai kita kemana-mana misalnya mengaku an-nasihah ila Rasulullah, tapi kelakuan kita, akhlak kita, bahasa kita jauh dari Rasulullah. Justru itu melakukan apa? Semacam penghinaan atau ngaku umatnya Rasul, nasihat ke Rasul, tapi perilaku atau cerminan pribadi kita sama sekali tidak menunjukkan Rasulullah. Nah itu justru melecehkan. Atau bahkan kita seringkali malah mendapati orang-orang secara simbolik memakai simbol-simbol Rasulullah, tapi perilakunya malah menjauhi dari perilaku Rasulullah. Ini justru bukan ad-din di Rasulullah. Mobilnya sih capnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? Bajunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi perilakunya suka minta orang, tidak mengasihi sesama, justru menebarkan kebencian. Nah ini justru penghinaan. Nanti akhirnya muncul itu simbolnya Rasulullah kok begitu. Nah itu yang terjadi adalah melecehkan Rasulullah. Jadi kalau kita ini misalnya komunitas UI, kita kemana-mana ngaku keluarga UI, keluarga besar Universitas Indonesia, lalu kita pas lagi di jalan atau di pasar atau di mall, gaya kita congkak, angkuh, menang-menangan, ada sesuatu kita menunjukkan kedoliman kita, lalu saya ini orang Universitas Indonesia. Nah ini salah satu, tapi yang kena masalah adalah seluruh sivitas Universitas Indonesia. Padahal yang masalah adalah membawa panji-panji bendera Universitas Indonesia. Nah begitu juga kita membawa Islam yang oleh Rasulullah, ya kita harus tunjukkan siap dengan pribadi akhlak Rasulullah, dengan nasihat Rasul. Berarti kita berjuang untuk mengikuti perilaku, akhlak yang disampaikan, dicontohkan, yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Wa amman nasihat li a'immatil muslimin, sedangkan nasihat berbuat baik, kebajikan kepada sesama muslim, ya kita harus menyadari bahwa kita memiliki peran tanggung jawab sebagai kaum beragama Islam ini untuk berbuat baik sesama umat Islam. Sama pemimpin, pemimpin kita wajib mengingatkan, kita wajib menasihati, kita wajib mengikuti, ya kan? Jadi pemimpin itu wajib kita ikuti ketika berbuat baik, benar, dan wajib kita berikan nasihat kalau dia berbuat keliru. Nah bagaimana ketika pemimpin ini berbuat keliru, apakah kita bisa menyampaikannya? Wajib. Nah, cuman mungkin kalau dengan pemimpin ya beda dengan sama kawan, kan gitu ya, ada adab, ada tata krama. Ya kalau misalnya kita sama orang tua kita, mengingatkan orang tua kita kan nggak sama dengan mengingatkan sama anak. Nah, begitu juga kita misalnya dengan Pak Presiden, dengan Pak Menteri, dengan Pak Rektor, lalu gaya mengingatkan kita sama dengan gaya mengingatkan teman.
ya mungkin malah nggak sampai. Nah, kita perlu ada. Jadi perlu strategi. Jadi, dengan baik kita mengikuti apa yang benar dari para pemimpin kita, taat, mengikuti apa yang diperintahkan, tapi juga kita mengingatkan ketika pemimpin kita pada posisi yang keliru. Lalu yang berikutnya adalah wa'amatihim dan kepada sesama. Kita juga wajib tidak pilih-pilih sesama umat Islam ini, kita berbuat baik. Artinya jamaah sekalian, kita nggak bisa misalnya berbuat baik hanya yang sesama, wah ini karena orang miskin nggak usah kita buat baik, ini orang. Jadi hadis ini menegaskan bahwa kita harus berbuat baik pada sesama, nggak milah-milah. Karena ini nggak terlalu pintar, nggak usah saya baikin, ini kayaknya orang bodoh itu, nggak bisa. Jadi kita harus membaiki, berbuat baik, an-nasihat bi'amatihi. Karena ini orang lemah, nggak berdaya, nggak usah berbuat baik. Nah ini sekat-sekat ini sering menggoda kita, apalagi di zaman yang materialis begini, di akhir kehidupan dunia begini, di zaman akhir kita sering terkotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini yang harus pelan-pelan dan harus kita kikis. Kenapa? Karena penyakit dari kotak-kotak ini adalah kita nanti akhirnya membuat perilaku kita tidak adil, sehingga membangun jarak satu dengan yang lain. Kalau sudah nggak pinter, kita nggak begitu memanusiakan, nggak kita menghormati mereka. Kalau nggak begitu kaya, berarti menghormatinya. Kalau nggak begitu sempurna dan seterusnya. Nah, godaan modernisasi, godaan materialisme membuat sikap kita begitu, dan ini diingatkan di sini, hati-hati. Kenapa? Karena kita ini membawa agama yang tidak mengkotak-kotakkan. Agama ini tidak untuk merasa diri kita karena simbol sosial satu dengan yang lain. Kita ini di bawah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik sesama tanpa pilih-pilih. Godaan dunia kita hari ini, apalagi zaman akhir, jelas kita memiliki potensi yang sangat cukup kuat untuk merasa diri membangun komunitas-komunitas elit, komunitas-komunitas tertentu mengkafirkannya. Ini yang paling bahaya dari agama kita. Kalau kita sampai atas nama agama membenarkan kita berbuat elitis, berbuat eksklusif, nah, itu sudah tidak tepat dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Saya kira itu hadis yang ketujuh dari Syekh Yahya Syafuddin An-Nawawi. Ini pendek, singkat, tapi insya Allah padat karena mengingatkan kita hakikat beragama ini. Kalau agama kok nggak an-nasihah, nggak berbuat baik, berarti kita nggak mengikuti agama. Ya, jelas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada pemimpin kita. Maka adab kepada pemimpin nggak ada bagi umat Islam kok kita nolak atau bugot, ngelawan. Kalau keliru ingatkan, nah gitu ya. Mau benar wajib diikuti. Nah yang terakhir, amati kepada sesama. Jadi kita harus berbuat baik, nasihat, ikhlas, bahkan ikhlas ya. Dalam makna tertentu nasihat itu berbuat yang ikhlas lillahi ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu bi'taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.